Great, good morning. Tema pada pagi hari ini ada The True Meaning of Christmas. Makna Natal yang sesungguhnya. Alright, welcome back in this Andre Cyber channel. My quality time with Jesus. Teman-teman, izinkan saya mulai dengan satu dua pertanyaan yang mungkin menusuk. Mungkin merasa kita tidak nyaman. Pertanyaannya, seandainya Yesus datang hari ini, akankah ia mengenali perayaan Natal kita? Atau ia akan bertanya, ini perayaan siapa sebenarnya? Hari ini Natal sering berubah menjadi pesta makan besar, pesta dengan baju baru, dekor meriah, lampu yang warna-warni. Gereja berlomba-lomba untuk tampil wow, konser besar, show besar, panggung besar. Semuanya itu nggak salah, nggak ada yang salah. Namanya merayakan Natal kan? Tapi saya ingin tanya, apakah hati kita juga besar atau justru hati kita mengecil? Kasih kita mengecil, kepekaan kita mengecil, kepedulian kita mengecil. Padahal panggungnya semakin besar. Natal bukan tentang lebih wah, lebih wow, tapi tentang lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Ya, teman-teman, ya, kalau kita melihat ya, mangkok kosong ya. Mangkok kosong ya. Natal itu seperti mangkok. Semakin kosong diri kita, semakin banyak Tuhan bisa isi. Tapi kalau mangkoknya penuh dengan ego, penuh kemewahan, penuh dengan kesibukan, penuh dengan kesombongan, lalu bagaimana Tuhan bisa isi? Natal bukan tentang seberapa penuh acaranya, tapi seberapa kosong hati kita di hadapan Tuhan. Teman-teman, Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar dan hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Perhatikan, bagimu, bukan bagi dekorasi gereja, bukan bagi baju baru, tapi bagi kita manusia. Memang semuanya nggak salah, nggak ada yang salah. Dekorasi bagus, ya, baju baru bagus, nggak ada yang salah. Tapi jangan sampai kita terlena. Suatu kali seorang anak kecil ditanya gurunya, menurut kamu apa itu Natal? Dengan polos anak kecil itu menjawab, guru, Natal itu waktunya makan ayam paling banyak, ya nggak? Ya, gurunya tertawa. Kenapa begitu? Karena kata si anak tadi, tiap Natal papa menerima Tuhan Yesus, tapi mama menerima tamu, dan tamunya selalu minta ayam. Kadang kita begitu juga, kita sibuk dengan apa yang kita makan, tapi lupa apa yang sedang Tuhan mau lakukan di hati kita. Teman-teman, saya pernah bertemu seorang ibu yang tahun itu merayakan Natal dengan sangat-sangat sederhana. Tidak ada kado, tidak ada baju baru, tidak ada pesta, tapi ia berkata, ibu itu berkata, walau saya tidak mampu merayakan Natal dengan mewah, tapi hati saya penuh dengan syukur karena Yesus tetap datang. Ia menangis sambil berkata, Yesus lahir di kandang domba, agar saya yang kotor pun layak menerimanya. Itulah Natal. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Natal adalah Allah yang turun, bukan manusia yang naik. Ya. 2 Korintus 8 ayat 9. Ia yang kaya telah menjadi miskin karena Anda. Natal bukan tentang kemewahan. Natal adalah pengosongan
diri kita ke pengosongan diri Kristus. Filipi 2 ayat 6-7. Yesus mengosongkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia. Itulah inti Natal. Teman-teman, hari ini banyak gereja yang berlomba-lomba. Panggung lebih megah, lebih besar, lighting lebih keren, paduan suara lebih kompak, dekor lebih besar, perayaan lebih glamor. Tidak salah merayakan itu, tidak salah. Tidak salah mempersiapkan, tidak salah kreatif. Yang salah adalah ketika perayaan menjadi panggung dan Yesus menjadi penonton. Yang seharusnya hadir di pusat perayaan justru berada di pinggir hati. Yesus lahir di kandang bukan karena dia tidak layak, tapi karena tidak ada ruang bagi dia. Pertanyaannya sekarang, apakah kita menyediakan ruang bagi dia tahun ini atau sebaliknya? Gembala-gembala ya adalah kelas sosial yang termiskin. Ya, gembala waktu kelahiran Yesus. Bagi mereka, baju mereka tidak ada yang baru. Makanan mereka sangat sederhana. Tidak punya apa-apa, tapi mereka punya hati yang terbuka. Mereka menyambut Yesus dengan sukacita yang murni. Mereka datang bukan untuk tampil, tapi untuk menyembah. Orang Majus pun begitu. Mereka datang dari jauh menempuh perjalanan panjang dan sulit. Mereka membawa persembahan. Di masa kini umat Tuhan banyak yang datang ke gereja hanya untuk lihat dekor, lihat perform, lihat siapa yang nyanyi, lihat siapa MC-nya. Orang Majus tidak datang untuk melihat panggung. Mereka datang untuk memberi persembahan. Ibu Maria itu hati yang taat, punya hati yang begitu taat. Maria berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu. Natal adalah ketaatan, kesetiaan. Yusuf juga begitu, hati yang mau berkorban. Ia mempertaruhkan reputasi demi Tuhan. Alright, teman-teman, perhatikan saya ke depan. Christmas is not a season, it's a savior. Natal bukan sekedar musim, tapi tentang juru selamat. Christmas begin in the heart, not in the shopping cart. Natal dimulai di hati, bukan di keranjang belanjaan. The world celebrates Christmas, but only believers understand it. Dunia merayakan Natal, tapi hanya orang percaya yang mengerti maknanya. Don't decorate your house and forget to prepare your heart. Jangan hiasi rumah Anda, tapi melupakan mempersiapkan hati Anda. Natal adalah tentang kehadiran, bukan perayaan. Yesus hadir bagi orang yang berdosa. Kita pun harus hadir bagi yang terluka. Natal adalah tentang mempercayakan, bukan menambah kemewahan. Siapapun bisa menghias gereja, tapi hanya orang yang rendah hati dapat membuka hati. Natal adalah tentang berbagi, bukan sekedar merayakan. Orang Majus memberi, kita pun dipanggil untuk memberi. Kasih, perhatian, kepedulian dan Injil. Natal adalah tentang mengingat, bukan melupakan. Mengapa Yesus lahir? Untuk mencari yang hilang. Tapi ironisnya banyak gereja merayakan Natal tanpa mencari seorang pun yang hilang. Jadi pesan moralnya, jika Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa, bagaimana mungkin kita merayakan Natal tanpa peduli posisi atau tanpa kita peduli pada jiwa-jiwa yang belum mengenal Dia. Jadi closing statementnya, teman-teman, Natal tidak perlu lebih hebat, tidak perlu lebih mewah. Yang kita perlukan sebetulnya adalah lebih dekat kepada Yesus. Kita punya relasi yang lebih intim lagi dengan Yesus. Biarlah tahun ini Yesus tidak lagi lahir di kandang, tapi lahir di dalam hati setiap kita. Teman-teman,
Tolong direnungkan ya pertanyaan ini. Renungkan masing-masing dan jawab secara jujur. 1. Apakah perayaan Natal kita selama ini lebih fokus pada acara atau pada Yesus? 2. Apakah masih ada ruang dalam hati kita untuk Kristus tahun ini? 3. Kepada siapa Tuhan ingin Anda menjangkau atau berbagi pada Natal ini? Terakhir 4. Bagaimana Anda bisa merayakan Natal dengan makna yang lebih rohani, bukan sekedar seremonial. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau mau datang ke dunia bagi kami semua. Kami mohon ampun kalau selama ini kami terlalu sibuk dengan perayaan, tapi melupakan kehadiran-Mu. Tolong kami untuk kembali kepada makna Natal yang sesungguhnya. Kasih, kerendahan hati, ketaatan, dan kepedulian kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Lahirkanlah kembali hati yang menyembah Engkau dengan tulus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Jika teman-teman, jika video ini, YouTube ini memberkati Anda, silakan bagikan kepada komunitas-komunitas yang lain agar banyak orang yang diberkati. Merry Christmas, selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Ayo mikir. Amin.